Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum lama ini mencatat 70% korban kekerasan seksual kenal dengan pelaku. Mulai dari ayah kandung, paman, kakek, hingga keluarga terdekat korban. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus sepanjang Januari hingga 28 Mei 2023. Dari angka tersebut, korban anak perempuan yang paling tinggi yaitu 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Apa faktor penyebab dari pelecehan yang terjadi dalam keluarga? Bagaimana dampak psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual? Dan bagaimana solusi yang bisa diatasi agar tidak terjadi kasus pelecehan dalam keluarga? Nah, sejalan dengan derasnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan itu dapat berubah kekerasan fisik atau psikis. Akhir-akhir ini, kekerasan yang banyak disorot terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pencabulan, yang notabene korbannya adalah anak-anak dan pelakunya adalah orang dewasa. Hal itu dikarenakan sifat keluguan dan kepolosan seorang anak yang sering disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri. Merosotnya moral manusia saat ini menghilangkan rasa nilai-nilai kerohanian, cinta kasih, persaudaraan, toleransi keluarga, kerukunan, dan iman. Hal ini dibuktikan dengan beragam jenis fenomena kehidupan terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah pencabulan terhadap anak. Bila disadari dan tetap jauh ke masa depan, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan oleh karena itu, anak harus mendapat perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara untuk dilindungi. Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi. Selain itu, modus yang dilakukan pelaku cukup beragam, bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh. Pada umumnya, seseorang melakukan pencabulan terhadap anak disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti ekonomi, pendidikan yang rendah, media komunikasi, dan media massa. Banyak sekali berita yang membahas mengenai kasus pelecehan dalam keluarga. Bahkan dalam sebulan terakhir, ada 3 kasus menonjol yang terungkap atas keberanian para ibu melaporkan kasus kepada kepolisian. Ratusan kasus juga mungkin ditutup rapat-rapat oleh korban dan keluarganya karena dianggap aib. Tanpa berani bersuara, pelaku akan terus melakukan aksi bejat dan secara psikologis, anak-anak akan terus menderita, bahkan bisa menjurus keputusasaan sampai keinginan untuk bunuh diri. Selain dukungan pengungkapan dari keluarga, hukum juga harus memberikan hukuman yang lebih keras terhadap pelaku yang seharusnya menjadi pelindung korban. Kasus kekerasan seksual oleh sosok ayah menguatkan fakta bahwa lingkungan keluarga atau lingkungan terdekat anak tidak sepenuhnya aman untuk melindungi anak dari tindak asusila itu. Pelajaran penting lainnya yaitu seorang ibu wajib mempunyai hubungan komunikasi dengan intens dengan anak-anak perempuan sehingga anak merasakan ada saluran untuk mencurahkan setiap hal yang mengganggu kehidupan pribadi. Perubahan perilaku pada anak pun bisa menjadi deteksi dini dari para orang tua untuk lebih intens mencari apa yang terjadi pada anak-anaknya. Tidak hanya pada anak putri, kepada anak-anak putra pun juga perlu ditanamkan bahwa mereka menjadi pelindung dari adik-adik perempuannya sekaligus menjaga kehormatan keluarga. Jadi, ikut mengawasi dan memantau anak perempuan dari ancaman pelecehan oleh siapapun.